ya, Atika tuh gimana sih? Bawel, cewek, apalagi Bu? Seksi, oh seksi katanya teh, Masya Allah. Seksi konsumsi. Seksi konsumsi katanya. Terus ngeselin ya Bunda? Ya Allah ngeselinnya, gimana teh katanya ngeselin. Selin banget ya. Ngeselin banget katanya. Tapi alhamdulillah sekarang beliau sudah ada di tengah-tengah kita dengan tampilan yang berbeda dan insya Allah lebih solehah dan insya Allah ilmunya bisa kita serap dari kita jadi manfaat untuk kita. Baik, langsung Teh Mega disapa para bunda sekalian. Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha Darama ibu-ibu Belis. Berasa kayak di Cianjur ya ngomongnya. Sini mah ngomongnya Betawi ya. Iya bener. Udah kasih Atika aja ya. Berarti kalau lagi ngomong sama si Muhyiddin kan bahasanya Betawi ya. Kampung Dukuh. Kalau ini kampung apa namanya? Kampung Bacang. Pondok Kacang. Oh, banyak yang dagang bacang kali ya? Kacang. Oh, pondok kacang. Berarti banyak yang nanam kacang ya. Kayaknya emang dulunya gitu ya. Waktu zaman company kali ya. Masya Allah. Ibu-ibu senang gak ketemu Ayah? Jadi ngomong Betawi dah. Seneng ya, alhamdulillah Ayah juga senang. Alhamdulillah Ayah ini yang kedua kalinya di mari. Ya, waktu bulan kemarinnya Ayah hadir juga kan ya, tapi sendirian. Sekarang ditemenin sama tim Khadijati Foundation ya, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Baik, ibu-ibu, biasanya saya tuh suka nanya, pada berzikir belum nih? Zikir. Bu, kata Nabi, kita itu jadi manusia tuh harus selalu membasahi lisan kita itu untuk berzikir, mengingat Allah, menyebut nama Allah. Kagak boleh kering tuh namanya lisan tuh, kata Nabi. Hadisnya apa? La yazalu lisanuka rabban min zikrillah. Itu pesan wasiat Nabi untuk kita umatnya. Kalau kita ngaku umatnya, kita harus nurut noh, ya Pan. Kata Nabi apa? Kita turutin. Kan kita umatnya. Kan kita pengen nanti di akhirat bareng-barengan tuh ya. Barisannya, di belakang barisan Muhammad SAW. Nah turutin dulu tuh apa kata Nabi. Nah Nabi kita udah kasih tahu kalau kita itu sebagai umatnya harus selalu pasti lisan kita dengan berzikir. Nah ya selalu lisan kamu akan berzikir. Nah basahilah selalu lisan kamu dengan niat Allah berzikir, ya menyebut nama Allah, baik dari bangun tidur sampai tidur lah. Makanya kalau ayat ini selalu ngajakin jamaah untuk berzikir. Kata kafe yang udah berzikir ya alhamdulillah syukur ya, jadi zikir lagi Pak. Yang belum jadi ikutan zikir ya Pan. Makanya kalau taklim tuh enak Bu ya. Ada yang lupa nih, ayat belum berzikir, tapi ternyata di taklim ada yang ngajakin zikir, jadi ikutan Pan ya. Yuk kita zikir ya. Saya selalu istiqomahnya tuh ngajakin zikirnya gini. Ini hadis Nabi lagi nih. Nabi mengatakan begini. Barang siapa yang membaca zikir 3 kali pagi, 3 kali sore, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wasami'ul alim. Maka kata Nabi jaminannya orang itu bakal selamat. Tidak akan ada sesuatu pun yang bisa membahayakan atau memudaratkan dirinya, baik dari langit maupun di bumi. Itu kalau dibaca. Dijauhin dari begal segala macam misalnya pokoknya yang bahaya ya, yang dari langit maupun di bumi itu aman semuanya kalau dibaca zikirnya. Dibaca kapan tuh Teh? Saban hari itu 2 kali. Pertama ba'da subuh 3 kali, itu katanya jaminannya dilindungi sama Allah sampai asar. Nanti pada asar kita baca lagi tuh 3 kali ya. Nanti katanya kata Nabi itu jaminannya apa? Dilindungi sama Allah sampai subuh berikutnya. Berarti 24 jam kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca rame-rame ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim.
ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwa samiul alim. Semoga dengan zikir ini Allah Ta'ala melindungi kita semuanya beserta keluarga kita, dijauhkan semuanya dari mara bahaya, dijauhkan dari orang jahat, dijauhkan dari segala macam penyakit. Semoga Allah selalu bersama kita hingga kita akhir hayat diwafatkan husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Teh, suara saya rada-rada sember kayak ember misalkan ya. Gak bisa kalau lagi kayak gitu, ntar laki ayah malahan puyeng. Oh my god, pusing. Ntar malah begitu teh, bagaimana? Ya udah, aku baca aja biasa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Mudah-mudahan istiqomah ya Bu ya. Zikir yang banyak macam-macam, banyak ada macamnya. Tapi yang ini jangan ditinggalin juga ya. Ini untuk perlindungan. Kalau kita namanya apa sih? Jimat gitu ya. Jimatnya langsung pada Allah Ta'ala ya, biar jauhin dari musyrik ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an barakan wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman nabiyyin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Ta'ala dan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat itu bukan cuma fulus duit doang, nikmat iman yang terutama ya, biar kita masuk surga. Nikmat Islam juga itu tiket masuk surga. Nikmat sehat walafiat, nikmat sehat itu mahal Bu. Ibu mendingan punya duit 1 miliar tapi stroke atau mendingan sehat Bu? Dengan sehat, berarti sehat itu mahal, berarti satu rezeki, makanya ngucapin alhamdulillah. Waktu luang juga Bu, ini kita waktu luang nih hari Sabtu kayak gini, akhir pekan ya, orang-orang pada kemana Bu? Pada ke Taman Safari, misalnya ini, ke taman, mana lagi sih? Taman bunga, taman buah, taman mini ya. Lah kita mana waktu luangnya dimanfaatin untuk hadir ke taman surga. Masya Allah, luar biasa kita ya taman surga. Benar-benar. Kok disebutnya taman surga sih? Iya, itu Nabi sendiri yang bilang. Ketika Nabi ya mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, kalau kalian melewati taman surga, hadir duduk. Sahabat pada bingung, taman surga apaan tuh ya Rasulullah? Taman surga itu kata Rasulullah, majlis taklim. Nah kita berarti sekarang nih lagi ada di taman surga. Berarti kita lagi diiringi, ditemani sama para malaikat. Manusia yang kelihatan ya paling misalkan berapa ribu sekarang nih ya, berapa sih? Ya. Tapi malaikatnya berjuta-juta, bermiliar-miliar. Kita aja kagak ngelihat ya. Emang kita mah kagak bisa ngelihat yang gaib kan ya. Tapi itu ya Bu ya. Nih, ada malaikat yang kerjaannya terbang nih di langit dunia. Kemudian di hadis katakan seperti itu. Kemudian para malaikat itu kerjanya apa? Nyari majlis-majlis zikir, majlis taklim. Kemudian kalau udah lihat turun mereka, duduk bareng. Mereka mendoakan yang hadir. Mereka mengatakan kepada malaikat yang lain, wahai temanku malaikat, lihat ini jamaah. Enak banget ini mereka datang hadir di taklim.
di situ ada menyebut nama Allah, di situ ada menyebut Rasulullah, ya, mereka ngaji, mereka bersolawat, maka mereka keluar dari taklim ini, dosa mereka sudah diampuni sama Allah. Amin ya Rabbal alamin. Itu malaikat minta ampunin kita yang hadir di mari. Sampai kata Nabi, ikan-ikan di lautan pun semuanya beristighfar untuk memohonkan ampun yang hadir di taklim. Ya Allah, ampunin dosa fulanah binti fulan. Allah ampuni ya Allah, gitu-gitu. Semuanya disebutin atu-atu kita, Bu. Ya, itu ikan tuh nyebutnya begitu. Malaikat juga nyebutnya gitu. Makanya dimanapun ada taklim kita hadir. Kecuali lagi uzur syar'i, lagi sakit, lagi di luar kota, luar negeri, luar dunia ya. Luar dunia mana itu ya? Gitu ya. Insya Allah kita dimudahkan sama Allah Ta'ala. Langkah kaki kita menuju rumah Allah, menuju majlis taklim ya. Karena langkah kaki kita itu dari rumah masing-masing, kaki kanan ngangkat derajat, kaki kiri ngapus dosa. Itu juga kata Rasulullah SAW. Ya, baik. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi. Mudah-mudahan kita bisa bermajlis seperti ini, kumpul bareng sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surganya Allah Taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa Taala. Yang bisa lihat wajah Allah itu cuma orang yang masuk surga. Ya, makanya kita mintanya sama Allah, ya Allah, izinkan kami semua ini bisa menatapmu dalam surga bersama dengan panutan kami yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Masya Allah, terima syukur. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya, kita semua ya. Pasti semua di sini udah penasaran ini juga. Mega itu kan waktu di sinetron tentang naik haji, jadi adikah betul ya Teh? Ya, mendapatkan award ya Bunda. Beliau mendapatkan award sebagai pemeran pembantu wanita untuk sinetron Berpuji. Nah, saat itu pasti karirnya lagi melejit, ya lagi terkenal-kenalnya, tapi demi mendapatkan cinta Allah ya tiba-tiba Teh Mega tuh hijrah, meninggalkan dunia artisan yang begitu luar biasa yang mengangkat nama Teh Mega gitu ya, sampai akhirnya Teh Mega sekarang ada di sini. Apa sih Teh yang buat Teh itu trigger apa yang membuat Teh tuh yakin untuk meninggalkan dunia artisan dan pindah ke dunia dakwah? Iya, istilahnya. Ibu, kira-kira kita diciptain ada tujuannya kagak? Tujuannya apa ya? Buat shopping, buat bikin anak, buat tidur, buat apa? Buat ibadah. Siapa tahu dalilnya? Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Kasih hadiah nih, angkat tangannya. Ya, sok Alhamdulillah. Nah, sorry. Masya Allah ya. Nah, jadi ya dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku nggak ciptain manusia, jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah, hanya untuk nyembah aku, kata Allah. Kalau yang lain-lainnya itu nomor sekian. Yang nomor wahidnya adalah beribadah. Berkeluarga pun beribadah. Apapun yang kita lakukan itu akan menghasilkan ibadah. Kalau kita mengawali dengan bismillah, mengakhiri dengan alhamdulillah. Biar kata kita cuma makan doangan, ya, tujuan mah pengen kenyang. Tapi karena kita ngikutin adatnya menurut Rasulullah, menurut tuntunan Rasulullah, kata Nabi makannya pakai tangan kanan, makannya bismillah, maka itu akan jadi ibadah. Nah, bekerja juga adalah ibadah. Saya dulu waktu syuting itu bekerjanya bukan karena ibadah, karena pulus ya, karena cuan, duit, money ya. Apa ini bahasa Betawi naon? Picis, salah. Ya, nggak ada niat untuk ibadah ya, memang niatnya pengen masuk TV kan gitu ya. Ternyata setelah melalui proses gitu ya, udah hampir umur 40 gitu, itu saya udah takut mati tuh Bu. Ya, namanya umur 40 tuh rawan. Banyak orang yang nggak nyampe umur 40 atau meninggal pas umur 40. Saya takut banget, udah deg-degan itu. Aduh, gimana kalau gue mati ya? Mana dosa masih banyak banget, mana belum pakai jilbab gitu ya. Aduh, gimana kalau udah mati nih, langsung masuk neraka ini mah. Langsung nanti di kuburan langsung disiksa sama malaikat kan gitu ya. Itu selalu terngiang-ngiang dan buat saya takut. Dan alhamdulillahnya kan saya ini sebenarnya lulusan pesantren.
cuman anak pesantren yang salah jalan gitu Bu ya. Namanya apa gelora muda lah gitu ya. Jadi lulus SD sebenarnya saya tuh kan masuk pesantrennya cuma 3 tahun karena dulu tuh cita-citanya pengen jadi artis. Oh Bu salah juga itu ya, udah di pesantren cita-cita pengen jadi artis, salah lagi ya. Tapi alhamdulillah masuk pesantren tuh ya dapet ilmu agama ya, ngerti paham gitu ya, baca Al-Quran bisa, hadis-hadis ya, terus bahasa sehari-harinya juga bahasa Arab, bahasa Inggris, alhamdulillah ya. Itu kalau saya terusin sampai 6 tahun mungkin saya udah jadi ustazah dari zaman baheula mungkin ya. Cuman karena salah cita-cita, namanya anak muda ya, TV gitu, tercapai bener dah itu ya. Tapi salahnya apa? Buka jilbab lagi ya, udah ikutan pemilihan-pemilihan gitulah ya, namanya banci kontes tuh ada pemilihan AP ikut, pemilihan AP ikut ya, putri AP ikut gitu, sampai putri Indonesia saya pun ikut ya. 2001 tuh saya 10 besar masuk TV ya, terus habis itu langsung sinetron segala macam ya. Nah kalau kita dari kecil sudah ditanamkan akidah, kalau dari kecil kita sudah dikenalkan siapa Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari kecil kita sudah dikenalkan siapa Nabi, siapa idola kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu insya Allah Ibu. Biar kate saya ya, tadinya lurus, belok, untung agak bisa belum mati gitu ya. Lurus lagi insya Allah Ibu. Insya Allah. Allah selamatkan lagi. Karena Allah kangen. Hayu atau tenega, udah cukup, bandelnya udah cukup, maksiatnya udah cukup, nggak taatnya, balik lagi, gitu kan ya. Itu panggilan tuh selalu ada Bu, karena kita selalu minta hidayah itu sehari 17 kali dalam sholat kita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim. Itu tuh minta petunjuk sama Allah, ya Allah tunjukkan aku jalan yang benar. Berarti kan minta diselamatin ya Pak ya. Nah berkat doa kita itulah Allah selamatkan ya. Mudah-mudahan Allah juga memberikan hidayah kepada siapapun yang belum tersentuh hatinya untuk menutup aurat. Mudah-mudahan Allah mampukan bisa menutup aurat sebelum wafat ya, menutup aurat dijilbabin dulu semasa hidup sebelum nanti matinya dikapanin pakai jilbab kan gitu ya. Mudah-mudahan. Jadi kita doain aja Bu, kita nggak usah ngeledekin orang lain, karena saya juga mungkin dulu banyak ngeledekin ya Bu ya. Itu orang lulusan pesantren gitu amat gitu ya, apalagi teman-teman saya mungkin barangkali. Tapi mungkin di antara mereka ada juga yang doain, ya Allah kasihan itu si Mega itu tadinya mau pendapat sekarang kebelinger kali gitu ya. Nah mungkin dari doa mereka yang baik-baik, dari doa suami ayah, mertua, orang tua, keluarga ayah, lu kasihan itu jangan sampai dia mati belum pakai jilbab, jangan sampai dia mati belum sholat dan misalkan gitu. Jadi memang doa itu Bu silahul mu'min, senjatanya orang beriman ya. Jadi senjata kita tuh saling doakan. Nah setelah syuting sinetron Tukang Burek Haji itu memang belum pakai kerudungan ya Bu ya. Terus saya syuting lagi sinetron Anak Langit tuh ya. Anak Langit tahu ya Bu ya, yang motoran ya, yang sambungannya jalan ya. Nah di situ saya perannya sebenarnya kan ibu-ibu, tapi katanya kok gayanya masih lebay ganjen kayak si Atika gitu ya, nggak cocok banget nih. Aduh salah nih katanya sutradara sama produsernya. Udah kita pakein jilbab aja dia biar kalem, kata gitu Bu. Jadi katanya kalau kita pakai jilbab tuh kalem Bu, kalau kata orang awam mah, kalau kata kru gitu ya, kalau pakai jilbab itu kalem. Berarti kalau yang udah pakai jilbab tapi goyang-goyang joget-joget itu nggak sesuai ya, nggak boleh. Kita kalau udah pakai jilbab tutup aurat, kita tutupin juga akhlak kita yang buruk jadi baik ya, yang dulunya coak-coakan kayak si Atika jadi kalem gitu ya. Mendingan gitu begajulannya itu depan laki masing-masing aja, dapat pahala Bu ya. Mau kagak pakai baju, mau joget-joget, mau kayak ulet keket boleh aja, asal depan lakinya sendiri ya, karena itu dapat pahala. Nah sejak syuting Anak Langit yang disuruh pakai jilbab itu dipaksa Ibu ya, paksain. Jadi pas depan kamera doangan tuh ayah pakai kerudungan, panasnya minta ampun ya Bu ya, kagak kuat. Bilang cut, langsung dibuka lagi tuh, langsung lagi ya di roll lagi, apa gitu ya, nauzubillah dzalik. Kemudian selang 2 bulan itu ada momen suami ayah itu ulang tahun Bu, milad ya. Sekarang kita ngomongin milad Bu ya, ulang tahun milad, hari kelahiran. Saya bingung nih Bu, mau ngasih kado apa buat laki ayah.
laki ayah alhamdulillah ke duniawi mah udah punya ya gitu. Tapi laki ayah belum punya istri yang solehah. Istri solehah tuh gimana teh? Ya nutup aurat, ya sholatnya bener, ya taat sama perintah Allah sama Rasulullah SAW, ya. Ayah pikir-pikir mau ngasih kado apa ya? Terus begini, ayah kan belum menutup aurat nih, belum pakai jilbab, udah hadiahnya pakai jilbab aja. Akhirnya tuh ayah ngomong gini sama laki ayah, ayang beb, gitu ya. Ibu kalau manggil lakinya apa? Hah? Mas, mas berapa batangan? Hah? Mas, terus akang, terus ayang, terus papi, pipi, aa, kagak pakai. Itu kalau panggilan itu harus sayang, harus lebay bu. Nabi aja ya kalau manggil istrinya kan ya kumairo ya pipi kemerah-merah nih bu ya. Iya. Tapi ibu juga jangan ini karena pengen ke Arab-Araban gitu. Lakinya minta hitam panggil Hajar Aswad. Ya Hajar Aswad kagak boleh gitu ya. Tentang hitam bu, batu hitam ya. Nggak boleh gitu juga. Panggilnya yang romantis, yang sayang, yang bikin dia tuh kesem-sem gitu loh ya. Kangen aja gitu mama bininya gitu kalau lagi di luaran pengen dipanggil-panggil terus gitu ya. Ntar kalau udah ingat kan ditransfer mulu ya sama lakinya. Oke. Kemudian saya bilang sama suami saya gini, sayang kamu kan mau milad nih. Aku mau ngasih kado kamu tuh biar kamu selamat dunia akhirat. Apa tuh katanya? Aku mau nutup aurat. Aku mau benar-benar ngikutin perintah Allah dan Rasulullah SAW. Karena perempuan itu harus ditutupin, ya kecuali muka dan telapak tangan gitu ya. Jadi biar kamu nanti juga kagak disiksa di kuburan, kagak disiksa di akhirat, karena punya istri yang kagak nurut sama Allah sama Rasulullah kan, laki yang disiksa bu, ya kesian. Jadi saya karena saya cinta gitu ya, pengennya hidup teh di dunia sampai ke surga gitu ya. Jadi saya mau ngasih hadiahnya itu berupa nutup aurat. Ini so sweet gitu ya. Gitu. Jadi kita ini bu, ibu-ibu nih ya, harus ingat. Apapun yang kita lakukan, ada orang yang bertanggung jawab atas akhlak kita. Mau kita benar, dia selamat. Mau kita keblinger, dia yang disiksa duluan bu. Kesian kan ya? Apa ibu sengaja? Sengaja biarin aja. Ayah kesel sama dia, pelit bener. Biarin dia tersiksa gara-gara ayah kagak sholat. Jangan begitu ya bu ya. Jangan kesian. Udah dia banyak dosanya. Kesian ya bu ya. Ditambah lagi dosa bini anaknya. Aduh kesian bu ya. Nah makanya kita bantuin laki kita supaya selamat dunia akhirat. Kita harus taat sama Allah dan Rasulullah SAW. Nah jadi sejak saat itu saya udah rajin taklim tuh bu, rajin yang namanya nonton tuh udah berubah. Tontonannya sekarang mah yang ustazah habaib ya, ilmu agama. Pokoknya ingatnya akhirat aja, ingatnya mati aja bu. Sebab emang iya kan, kita mah hidup tuh sementara doangan. Kalau kagak dunia ninggalin kita yang ditinggalin dunia. Semua bakalan mati bu, kagak ada hidup selama-lamanya, kagak ada ya. Semuanya mati, makanya ingat aja di hati jangan sampai ada dunia, karena nanti rugi. Makanya akhirat aja di hati ini. Kalau akhirat ingatnya kita selalu inginnya tuh berbuat baik, jauhin maksiat ya bu ya. Sama bu, saya juga banyak dosanya. Tapi Allah nggak lihat masa lalu kita yang banyak dosanya, enggak. Allah baik banget bu. Dalam hadisnya Allah membentangkan tangannya, ampunannya itu ya di malam hari untuk hamba-hamba yang berdosa di pagi hari. Jadi Allah tungguin tuh bu. Ini anak bandel banget, kapan benernya? Tungguin kali aja dia habis berdosa minta ampun, aku ampuni kata Allah gitu. Terus Allah membentangkan tangannya, ampunannya, maghfirahnya, kasih sayang, cintanya di pagi hari untuk hambanya yang berbuat dosa maksiat di malam hari. Ya, jadi memang selama kita masih hidup, Allah tuh akan ampuni apapun dosa kita. Ya, mau kita mantan preman, mau kita mantan pendosa, apa gitu ya, yang punya sama Allah, selama tuh nyawa belum sampai kerongkongan ya, sebelum sakaratul maut, kalau kita bermaksiat tapi kita bertobat, insya Allah Allah akan ampuni. Nah, jadi setelah saya pakai jilbab gitu ya, terus saya ikut taklim gitu ya, ada banyak hal-hal yang ternyata nggak boleh dalam Islam. Misalnya apa? Sentuhan tangan namanya bukan mahram. Dosa nggak bu? Dosa. Kata Nabi apa? Kepalamu itu tuh ya ditusuk pakai besi panas di neraka lebih baik daripada lu tuh bersentuhan sama bukan mahram gitu. Jadi kalau kita sentuhan di tubuh Pak RT misalkan, Pak RT good morning, Pak RT sehat,
gitu ya, dosa ternyata Bu, ya nggak boleh. Gini aja Bu, ya kenapa? Ini, bukan ya, kenapa emangnya? Bukan mahramnya, maaf ya gitu ya, maaf ya, ayah punya wudhu gitu kagak apa-apa, maaf ya, ayah menjaga gitu ya. Cakep itu Bu, kalau ngikutin sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian dari situ apa namanya, di lokasi itu pas lagi syuting, ini masih syuting ya, masih syuting Anak Langit. Bingung kan Bu ya, salaman kagak mau, apa kagak mau, lebih gimana syutingnya kan gitu. Akhirnya ditegur tuh, ini bagaimana sih skenario ini kan harusnya kalau lu tuh jadi bininya dia, lu harus salaman sama dia kerja kan salaman namanya jadi babenya misalkan gitu ya. Aduh mohon maaf, ayah kagak bisa. Nanti kata Rasulullah, ayah ditusuk kepala ayah, ke besi panas neraka ogah gitu ya. Waduh, susah ini mbak katanya. Ya udah gini aja deh, suruh pilih. Kamu mau syuting apa mau ibadah ngikutin itu agama lu gitu ya? Ya udah atuh, saya tuh pengennya ya syuting juga, tapi jangan menghalangi saya beribadah. Agak bisa pilih salah satu gitu Bu. Waduh, pilih salah satu, ya udahlah mantap. Bismillah, saya pilih Allah aja. Saya pilih ikutin agama saya aja, biar saya selamat ya dunia akhirat. Akhirnya Bu, itu yang namanya Ida nih ayah itu dulu ya, adegannya Rani dibikin sakit, agak lama dibikin mati. Udah jadinya kagak syuting lagi gitu. Udah tuh di rumah aja. Ya kagak lama ayah di rumah, datang Pak Denny di rumah semuanya. Adil bener Allah ya, di rumah lumayan tuh 2 tahun jadinya ya. Gitu. Jadi awal-awal prosesnya dari situ ya, dari saya memilih ngikutin syariat Islam daripada duniawi, karena saya yakin kalau rezeki mah Bu udah dicatat Bu, kita dari belum lahir aja udah ada catatannya. Ente hari ini dapat 9 ya oh nyarinya halal dapatnya segitu, mau nyari haram dapatnya segitu gitu ya. Makanya kita mendingan nyari yang halal kan gitu, karena pasti udah dapat segitu-gitu aja ya, nggak ada lebih nggak ada kurangnya, udah kagak ketukar juga ya. Itu namanya rezeki kita nggak ketukar dengan yang lain. Kalau emang rezekinya kita mau kita menghindar tetap aja butuh rezeki, ngikilin aja pasti kita terima. Kalau bukan rezeki kita, mau kita caranya mau gimana, mau ini mau itu, kalau bukan rezeki kita bakal yang penting kita nggak bakal kita dapat kan gitu ya. Tenang aja, selalu aja terserah Allah aja lah, saya kan cuma bonekanya Allah, Allah maafkan, terserah Allah gitu ya. Yang penting saya mendapat cintanya Allah, yang penting saya dapat ridho Allah dan dapat masuk surga kan gitu. Daripada di dunia happy ternyata di neraka nauzubillah zalim. Jadi mendingan kita ya nggak apa-apa dan ada susah-susah dikit nggak apa-apa, yang penting di surga. Karena memang kan kata Nabi kalau nggak salah ya, dunia itu kan penjaranya orang Islam. Ya kenapa? Dunia sijnul mukmin. Dunia itu penjaranya orang beriman. Karena kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain Bu ya. Misalkan mau di roll rambut, mau keriting jalan-jalan nggak boleh. Kayaknya kok ini banget sih, berat banget misalkan ya, pada pengen pamer misalnya ya. Terus pengen makan yang haram-haram kagak boleh, pengen pacaran kagak boleh, padahal enak semuanya. Karena memang dunia adalah penjaranya orang beriman. Kapan dapat senang-senangnya? Ya di surga gitu ya. Kalau orang kafir memang dunia adalah surga bagi mereka, karena di akhirat mereka masuk neraka. Jadi kita mendingan susah sebentar nanti senang selamanya, apa senang sebentar susah selamanya? Mendingan susah sebentar ya sementara karena ingin bahagia selamanya kan ya. Iya, itu yang saya pilih. Insya Allah ya, minta didoakan juga semuanya, saya dan semuanya istiqomah di jalannya Allah ya, istiqomah mencari ridho dan cintanya Allah. Ya, karena ingat kita hidup ini sementara, mati juga nggak lihat siapa ente, umur berapa ente, di mana ente kan gitu ya. Jadi kita yang mudah-mudahan saya hijrah ini juga ya menjadi motivasi untuk yang lain. Jadi orang lain tuh ngelihat ini artis aja bisa hijrah misalkan ya, masa saya yang bukan apa-apa yang buluk ini nggak bisa misalkan gitu ya. Dia aja misalkan gitu yang begono bisa begono, masa saya yang begini kagak bisa begono gitu. Ngerti gak Bu ya? Ya begono lah pokoknya ya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah ya Bu ya, mudah-mudahan kita mati yang husnul khotimah ya Bu ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di surga insyaallah, amin ya rabbal. Baik,
Tadi kan Teteh bilang kalau dunia ini tuh adalah tempatnya kita susah dan Iya. ujian ya, udah ujian itu adalah tempat kita dikasih ujian sama Allah. Ya. Nah, tapi nggak semua orang tuh bisa menjalani hidupnya ketika mendapatkan ujian. Ada yang frustasi, misalnya begini, kita hijrah dari riba, gitu ya. Tapi utang lebih banyak gitu kan, karena kan kita meninggalin ini utang-utang gimana, kita udah hijrah dari riba, kita nggak bisa bayarnya, itu frustasi, bingung-bingung, banyak yang bunuh diri di luaran kan, kayak gitu kasusnya. Nah, gimana sih tipsnya nih Teh? Caranya kita supaya ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, kita nggak frustasi, ibu-ibu ya, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap yakin dan istiqomah di dalam hijrah kita? Gitu. Ya Bu, kalau orang yang udah hijrah mendekati kepada Allah itu ujian itu malah lebih banyak biasanya. Karena Allah uji. Di Al-Quran gitu. Kamu jangan aku beriman sebelum aku uji, kata Allah gitu. Ya. Dan ujian itu beda-beda Bu kita. Beda ibu ini sama ibu Ana beda ujiannya pokoknya mah ya. Pokoknya kita doang yang tahu sama Allah lah ya, kagak usah disebutin ya. Ujian kita beda-beda. Tapi Allah juga menyebutkan la yukallifun nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak menguji seorang hamba itu di luar batas kemampuannya. Jadi tenang aja Bu. Ya, nggak usah resah, nggak usah gelisah, pokoknya langsung balikin lagi sama Allah, karena ujian pun datangnya dari Allah, kita tinggal minta sama Allah, ya Allah, ini saya terima ujian darimu. Tapi saya nggak sanggup ya Allah kalau untuk menghadapi sendiri. Saya mohon tunjukkan kepada saya jalan keluarnya yang terbaik. Ya, menurutmu gimana ya Allah? Tolong ya Allah, bantu saya untuk menghadapi ujianmu ini supaya saya lulus dari ujian ini, supaya naik kelas, ya, supaya derajat saya lebih tinggi lagi di hadapun ya Allah, ya gitu ya. Jadi langsung kita perbanyak la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada kekuatan ya, tidak ada daya upaya, la quwata, tidak ada kekuatan, la haula wala quwata illa billah, kecuali daya kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita serahin nama Allah. Ya Allah, saya madu udah dari putus asa, jangan satu putus asa, jangan. Saya mau pengennya Allah yang bantuin, karena saya punya Engkau ya Allah. Kan kalau beriman itu la takhaf wa la tahzan, ya, jangan takut dan jangan sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Teh ngomong mah gampang, ya emang ngomong mah gampang, ya. Prakteknya susah, iya emang sama ya juga ya. Ibu, ujian kita itu terasa berat kalau kita melihatnya fokus pada yang belum Allah kasih aja. Misalkan saya ya diuji belum punya anak nih Bu, dan nikah 19 tahun. Kalau fokusnya ke situ, stres Bu. Belum nanti dia mau stres pokoknya ya. Karena kita lihatnya yang belum atau tidak dikasih sama Allah ya. Padahal yang dikasih sama Allah yang kita minta atau yang kagak kita minta itu Allah kasih lebih banyak. Lebih banyak apa lebih banyak? Lebih banyak. Kita bisa jalan, bisa sempurna dari ujung rambut kaki aja ya, kita kagak minta Allah kasih. Masa kita nggak bersyukur kan gitu ya? Makanya kuncinya adalah syukur. Syukur dan sabar ya. Jadi kalau kita misalkan belum dikasih anak nih, saya nih ya, saya kasih contoh aja. Saya lihatnya Allah alhamdulillah ya, saya walaupun belum kasih anak tapi saya punya suami yang baik, yang solih ya, yang sayang, keluarga sakinah mawaddah rahmah. Itu di sono tuh di planet Ono, misalkan dari planet Ono ada yang udah punya anak tapi cerai, kan jadi sedih ya. Ayah ya udah alhamdulillah banget ini mah, biar kata belum punya anak juga punya laki gitu Bu. Apapun yang ibu hadapi, ibu langsung pikirnya yang positifnya Bu, langsung ibu bersyukur dan nggak bakalan stres ya. Misalnya apa Teh? Misalnya ibu cuma punya motor doangan, ibu sedih kan punya mobil, nggak usah kayak gitu Bu. Jangan lihat fokus yang belum atau nggak ada, fokus dan lihatlah yang sudah ada, maka akan bersyukur. Ibu punya motor, alhamdulillah ayah punya motor, tetangga punya cuma punya sepeda doangan ya, kemana-mana dia pegel ya, ngegojek apa namanya, ngegoes. Ayah mah tinggal ini doang gitu ya, itu bakal bersyukur. Yang punya sepeda juga bakal bersyukur Bu, nggak bakal dia stres. Iya, yang punya sepeda doang sih, Allah sholat udah sholat, masa kita kagak dikasih misalkan ya. Lihat orang yang jalan, ya Allah alhamdulillah ya punya sepeda, mana-mana ya, rada kagak pegel lah gitu ya. Ini mah orang jalan kaki dari ujung sono, Bintaro ujung sono, Bintaro ujung sono jalan kaki, ya kagak punya duit juga dia, ya bersyukur jadinya. Yang jalan kaki pasti bersyukur Bu. Kalau dia lihat ada orang kaya tapi di suatu roda apa kursi roda sih? Kursi roda ya. Suatu roda olahraga ya salah. Ya, pasti bersyukur. Yang jalan kaki ya Allah alhamdulillah kaki sehat.
ya kan? Kagak pakai modal apa gitu ya, tapi dikasih sehat. Dia itu kakinya lumpuh, ada di kursi roda. Biar kata banyak duitnya dia kagak bisa jalan-jalan kayak ayah, seger enak olahraga gitu ya. Bersyukur, semuanya pasti bersyukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita, yang baik kita syukurin, yang menurut kita kagak baik kita sabarin. Maka dua-duanya akan jadi pintu sorga, ya. Pintu sorga tuh diantaranya ada pintu syukur, ada pintu sabar, ya. Kita pilih yang mana itu. Ya, kalau kita bersyukur kita masuk sorga, kita bersabar kita masuk sorga. Jadi supaya kita kagak stres gimana teh? Diantaranya sabar, syukur, kemudian cari teman-teman yang seiman, yang solihah juga, ya. Siapa tahu dia bisa membantu. Misalkan kalau kita punya utang gitu ya, punya utang nih pengen banget lunasin, ntar sama dia dipinjemin tapi nggak usah bayar lah, masih sedekah misalkan gitu ya. Itu kita akan ada aja tuh Bu, ya. Jalan-jalannya Allah kasih sama kita tuh ada aja, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi kalau kamu mengaku beriman, bertakwa, pasti kata Allah akan aku kasih jalan keluar, ya. Yang tidak kamu sangka-sangka tuh, nggak nyangka tuh Bu. Kayak misalkan seseorang pengen umroh, pengen haji, tapi ketepnya duit, nggak disangka-sangka ada aja Bu, misalkan ngasih gitu ya. Ini ayah kelebihan duit nih, pengen haji, ente mau kagak mau gitu ya. Ada aja Bu. Pokoknya kita harus yakin percaya sama Allah. Kalau kita tambah beriman, tambah bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar yang tidak Allah sangka, yang menurut kita tidak kita sangka-sangka, yang Allah sendiri tahu jalan yang terbaik untuk kita. Jadi kita sebagai manusia hanya apa Bu? Menjalankan aja, ya. Yang susah kita sabarin, yang senang kita syukurin gitu ya Bu ya. Tapi juga kita kalau misalkan udah rada punya dari teman kita, nggak usah meledek juga, terus nggak usah sombong juga, kan semuanya titipan ya. Jangankan harta banda Bu, nyawa kita aja titipan ya. Sementara doangan nih, dipinjemin doangan, nanti yang minjemin minta lagi nih, yang minta lagi nih yang minjemin ya, malah minta tanggung jawab. Ente dikasih banda buat apa ya, dari mana dan buat apa? Ente dikasih nyawa, dikasih hidup, ente gunain untuk apa? Itu dimintain pertanggungjawaban ya Bu ya. Makanya mumpung kita masih hidup, yuk kita banyak-banyakin ibadah, yuk kita banyak-banyakin apa? Menambah investasi amal kita untuk ketika kita bertemu sama Allah, ya Allah nih amal kaya, nih ya Allah nyawa yang Allah titipin sama ya gunakan untuk ibadah, nih harta yang Allah titipin sama ya pakai sedekah gitu ya Bu ya. Insya Allah. Baik, kita udah nangkep tuh ya. Tadi ibu udah ngerti ya. Catat ya, bersyukur dan bersabar. Nah, tapi kan banyak nih keluhan nih dari jamaah. Udah bersyukur, tapi abis hijrah udah berusaha bersyukur, udah berusaha istiqomah. Tapi namanya kita pernah, namanya nih di sosial media kita ngeliat teman-teman kita yang dulu yang belum hijrah gitu ya teh. Kok dia mah jalan-jalan, kumpul-kumpul, kok aku begini, aku di rumah ngurus anak, ya Allah, aku pengen kayak dia lagi, aku tuh bisa kayak gitu, ya mungkin kayak Teh Mega dulu artis gitu ya, ngeliat artis lain, kok enak, kok aku sekarang mungkin jalan di TV, mungkin hal-hal seperti itu manusiawi dialami oleh kita sebagai manusia yang habis hijrah, istiqomah, tapi ada kecemburuan-kecemburuan gitu ya sama orang-orang yang mungkin pernah kita kenal dulu dan dia masih eksis. Nah, mengatasi permasalahan ini Teh, apa yang kita harus lakukan? Apa kita harus menghindar dari teman-teman kita yang dulu atau gimana Teh caranya? Iya, kalau kita udah niat taqarrub Allah Ta'ala, mendekat kita kepada Allah Ta'ala, Allah akan pilihkan, Allah akan hadirkan ya teman-teman yang lebih baik, komunitas yang lebih baik, ya. Kayak saya gini loh, dulu temannya artis, senangnya misalkan yang mau kesono gitu, yang kagak benar gitu ya. Sekarang temennya apa? Nenek-nenek, mama, tapi benar ngajakinnya ke surga, ingetin aja kalau lagi salah diingetin ya. Kalau sholatnya misalkan belum tepat waktu diingetin, kalau lupa puasa diingetin misalkan gitu. Kalau teman dulu misalkan artis, ya Allah alam ya, belum tentu kan ya, mereka juga belum tentu, apalagi ingetin aja kan gitu. Jadi kita harus yakin bahwa apapun yang kita ambil ketika kita hijrah, berarti kita udah tahu
pasti Allah akan kirimkan apapunnya itu lebih baik lagi. Ya, jangan putus asa malah jadi sedih, jadinya jangan, ya. Jangan sampai kayak ayah gitu, jangan jadi nyesel, aduh kok ayah begini banget jadi kagak cukup lagi dah. Enggak ya, gak boleh gitu. Kan kita niatnya akhirat, kan kita niatnya ngumpulin amal soleh, ilmu manfaat, ya. Kan kita kalau mati yang ditinggalin semuanya, kecuali 3, ya Pan? Apa tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Coba tangannya. Apa 3 hal? Ya, 3. Kalau kita katakan Nabi itu ya, kalau manusia sudah mati itu ya semuanya ditinggalin kecuali 3 perkara ini. Iya. Iya benar. Nah, jangan ragu-ragu ya. Walaupun bolak-balik tetap apa ini? Baik, ini ada hadiah dari Teh Mega ya, buku zikir. Ya. Bisa boleh Iya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Kalau anak Adam manusia nih mati, inqata'a semuanya terputus, ya. Amalnya terputus. Illa kecuali min salasin 3 perkaranya. 1, sedekah jari. Ya. 2, au ilmu yang tafa'u bihi atau ilmu yang manfaat. 3, awalan soleh atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuh. Nah, kalau kita pikir kayak gitu, nggak bakalan namanya kita foya-foya atau mencinta banget dunia karena semuanya mau tinggalin. Ya, kita bakalan fokus untuk 3 ini pasti. Waduh, berarti yang ditinggalin ke kuburan, ditinggalin ke akhirat itu sedekah jariah. Jadi setiap ada event apa masukin, setiap ada bawah masjid ikutan, ya. Kalau ada misalkan ini apa Palestina atau saudara-saudara kita di negara Islam yang lain yang butuh, kita bantu, itu Bu. Itu pasti otomatis. Karena di hatinya, oh iya, nanti ini dia nih yang bisa kita bawa balik nih. Bawa balik kemana? Ke kuburan sampai ke akhirat. Apa itu? Sedekah yang kita keluarkan hartanya. Wakaf, sedekah, infak, sedekah. Benar ya. Wakaf, infak, sedekah. Apa lagi? Kan pakainya infak, wakaf, sedekah, zakat. Ya, itu yang kita bawa, Bu. Ya. Jadi jangan kita masih hidup, duitnya banyak tapi malas keluarin buat sedekah jariah. Pas mati ini, itu duitnya ada buat si ahli waris. Mending ahli waris soleh-solehan. Dibikinilah kita majelis lain, dibikinilah kita majelis. Kalau kita ini kagak soleha, boro-boro dia pasti beli mobil gitu. Iya, kalau lakinya, kalau kagak soleh, beli lagi. Gitu. Iya, mendingan mumpung kita masih hidup kita bagi-bagiin. Karena itu bukan buat orang yang kita kasih bukan, tapi buat kita sendiri, buat kita pribadi. Ya, amal jariah tuh, sedekah jariah tuh untuk kita sendiri. Karena bakal kita bawa mati. Jadi jangan bilang ngapain yang itu banyak kayak bawa mati. Emang dibawa mati. Kalau bisa sedekahin, kalau diwakafin infak zakat ya pasti dibawa mati. Kemudian ilmu manfaat kayak gitu ya. Alhamdulillah Allah titipin sedikit ilmu dari dulu zaman pesantren gitu ya. Terus belajar lagi juga. Itu kan ada ilmunya. Kalau dijamin aja kalau jadi ilmu manfaat. Lah kalau dibagiin jadi ilmu manfaat, ntar dibawa mati, kan ya? Kalau orangnya udah mati, misalnya tetehnya udah mati, ilmunya masih diterapkan sama yang benar, yang dengar melakukan dapat pahala, yang nyampein dapat pahala. Itu yang namanya ilmu manfaat. Ibu-ibu bisa juga kok, ya. Enak teteh mah bisa ngomong depan lain, bukan orang malu. Itu kan pengen medsos apa? Emang jempolnya malu juga kagak mungkin, ya. Jempol pasti bisa ngomong juga jadi ya. Ayo mulai saat ini yang namanya status ya HP gitu, yang namanya Facebook, Instagramnya apapun ya, bikin konten-kontennya yang bermanfaat, yang mengajak umat tuh lebih dekat kepada Allah, yang mengajak umat tuh ingat sholat misalkan deh, ingat zakat, puasa. Ibu tulis share ya ketika ibunya sudah mati, terus kalimat kata-kata sharean ibu yang dulu masih hidup dipakai sama orang lain. Pahalanya ada ke kuburan kita, Bu. Enak orang Islam ya, enak orang Islam itu, ya diajarin semuanya sama Nabi, apa-apa diajarin sama Nabi, udah mati aja masih dapat kucuran
pahala kalau dia mengerjakan yang amal solih, sedekah jariah, manfaat, ya, gitu. Dan anak yang soleh. Kalau saya belum punya anak yang soleh dari Haim sendiri, itu dari murid yang soleh-soleh juga, Bu, ya. Jadi anak itu bukan cuma anak kandung doang, ada anak asuh, ada anak didik, ya. Karena Allah Maha Adil, ya, nggak mungkin Allah bikin sedih, kecewa hambanya, pasti ada jalan lain, ya. Misalkan saya gini, ibu jadi anak murid saya, ya, ibu saya meninggal, ibu selalu doain saya, ya Allah ampuni dosaku, dosa orang tua, dosa guru-guruku, kan itu kesebut, ya, ngalir lagi masuk ke kuburan saya gitu, Bu. Jadi santai aja, apapun yang kita hadapi, pokoknya tinggal kita minta sama Allah, kita berserah sama Allah, katakan pada Allah, Allahumma inni ya Allah, aku melemah, maka kuatkan aku, ya, ya Allah tolongin ya Allah, ya, tetapkan langkah aku ini di jalanmu, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini, supaya enggak belok-belok tuh hatinya, supaya hatinya tetap jalan Allah. Katakan ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini, gitu, ya. Jadi insya Allah teteh nggak bakalan sirik lah sama yang lain, misalkan karena dia masuk TV terus, walaupun saya pengen masuk TV, ya pengennya berubah lah, ya, misalkan jadi kayak Mama Dede lagi tuh, misalkan, ya, jadi lebih manfaat gitu. Pokoknya pengennya tuh jadi tontonan tapi jadi tuntunan gitu, ya, bukan tontonan doang tapi jadinya maksiat, enggak gitu, ya. Maka didoain sama ibu-ibu, mudah-mudahan kita bisa tampil lagi di TV tapi dalam keadaan lebih baik dan tetap syiar gitu, ya. Mudah-mudahan insya Allah. Kasih. Insya Allah baik. Baik Bunda, sekarang kita mau ajak nih Bunda yang ada di sini untuk bertanya sama Teh Mega yang mungkin ada keluh kesah atau yang baru-baru misalnya nih pengen nyampaikan sesuatu gitu, ya, biar nanti Teh Mega sampaikan, diajarin sama Teh Mega supaya hidupnya lebih baik lagi. Apakah ada Bunda-Bunda di sini yang mau bertanya? Kita buka sesi pertanyaan dua, ya, sementara. Bunda yang pakai jilbab hijau boleh Bunda berdiri, Bunda silakan. Saya kasih tahu dulu, Bu, kalau ada pertanyaan saya kagak bisa jawab, saya yang jawab panitia, ya. Pan saya juga masih belajar. Ya baik, boleh silakan Bunda berdiri, Bunda. Bismillah. Pakai mic ke Bunda, ya. Ya, asal disampaikan aja. So. Kayak kelipan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kan dulunya memang Naskani, ya. Masuk. Saya dengan budaya. Saya saat ini kan memang di luar keluarga dan saya tinggal di rumah teman. Nah, saya setiap kali kalau pulang pergi kan saya selalu ngomong assalamualaikum gitu, ya. Iya. Dan tidak dijawab. Nah, terus saya mengeluh dengan satu orang teman. Malah saya diadu domba. Jadi sekarang orang yang punya rumah itu bilang kepada saya, gak usah bilang assalamualaikum, soalnya nanti bikin dosa yang tidak menjawab. Padahal dia itu saja guru TPA juga gitu, anaknya juga guru agama. Apakah saya salah itu saya menjawabkan hanya dalam hati gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mualaf tahun berapa, Ibu? Ya, tapi dosa Ibu lebih sedikit sih dari saya berarti. Oh, makasih nih, Masya Allah, ya. Mualaf tuh enak banget, dimulai dari nol, udah kayak isi bensin, ya. Dimulai dari nol, ya, gitu, ya. Itu mualaf juga dimulai dari nol, biar katanya umurnya mau berapa puluh tahun gitu, ya. Dosanya pasti lebih dikit dari kita, ya. Makanya kalau ada orang baru masuk Islam mualaf tuh langsung minta doain, karena dia masih suci seperti bayi baru lahir. Doain aja, biar rapi, gitu, Bu, ya. Kita minta doanya, gitu. Kalau tentang salam menjawab, ya, memberikan salam, mengucapkan salam sunnah, tapi menjawab salam itu adalah wajib, ya. Kalau misalkan kamu gimana sih masih salamnya, tetap banget jawab. Oh gitu. Oh, nggak usah kasih salam. Berarti Ibu ngasih salamnya ke Rasulullah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masuk rumah nih, Bu, sebenarnya kalau ada orang itu disunahkan kan membaca Bismillah dan Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau nggak ada orang, kita ucapinnya kata Nabi Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Selamat berbuka, ya.
Dan ada juga ulama mengatakan ditambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mudah-mudahan ada roh Nabi di situ. Jadi kita mengucapkan selamat untuk Nabi Muhammad SAW. Kita sholat juga kan assalamualaikum. Ya, padahal Nabi nya udah ada. Kita kan dulunya ada. Kita mau assalamualaikum. Selamat untukmu. Ya. Kamu itu kan ada ya. Kamu, ya. Jadi kalau ibu biar aman, biar ya udahlah kita mau pergi misalkan. Biar nggak sulit juga ya udah kita assalamualaikum sama kita udah nggak apa-apa ya bu ya, namanya orang kita beda ya. Kita nganggapnya mungkin dia atau apa, pokoknya kita tuh sama orang jangan suzon dulu ya, biar aja mungkin kita kalau biar nggak suzon gimana tuh kita lihat yang baik-baiknya dia, kita jangan fokus yang jeleknya dari dia. Sama kayak sama suami bu, jangan fokus yang dia misalkan kulit banget, gak usah. Kita fokus yang lainnya, dia mau baik, mau ngomongin ya, mau ngasih, mau beli belanja, masih mau beli baju. Pokoknya dilihat yang baik-baiknya aja, maka hati akan tenang dan akan tenang, nyaman pokoknya gitu ya. Jadi saran saya ibu, biar ibu juga. Jadi sebenarnya salam itu kan doa keselamatan ya, keselamatan. Assalamualaikum, semoga kamu tuh semua selamat. Tapi kalau nggak mau begitu, takut dia juga dosa nggak jawab, ibu assalamualaikum waalaikumsalam, semoga keselamatan untuk kita semuanya gitu aja bu ya, gitu insya Allah malaikat yang jawab gitu ya bu ya. Allah alam bisawab. Oke bu, udah tenang ya bu ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum waalaikumsalam gitu. Baik. Oke, ini saya kasih rahasia juga nih ya, ini buku zikirnya. Ibu kalau belum bisa baca Arabnya, teman teman-temannya ya, itu masya Allah, itu manfaatnya. Berdiri bunda, berdiri. Wabarakatuh. Paris. Berat ya. Paris Kuma. Dan saudara saya ada 3, satu dan 3. Yang pertama ini masalah Paris terus, padahal rumah itu ya gitu. Gimana hukumnya ya Pak? Ustaz. Iya. Orang tua yang milik rumahnya sudah meninggal. Orang tua sudah meninggal. Jadi rumah itu milik orang tua sebenarnya gitu. Sebenarnya harusnya dibagi memang. Jadi nggak boleh ditinggal sendiri. Ya misalkan anak 5, nih anak yang bungsu nih ninggalin rumah warisan. Kecuali yang 4-nya redo ya. Kecuali 4-nya redo boleh. Tapi kalau misalkan nggak redo harus dijual, dibagi rata, dibagi sesuai dengan Al-Quran. Yang cowok 1, yang saya cowok 2, yang cewek 1 gitu ya. Itu memang harus dibagi. Tapi kalau misalkan yang lainnya redo, itu nggak masalah. Jadi tanya dulu, ini rumah mau saya tinggalin karena saya orang yang paling gak mampu di antara kalian misalkan. Kalau mereka beriman baik, kok pasti baik ngasih ya. Ya udah, daripada juga adik saya sengsara melarat dan tinggal di mana gitu dikasih. Tapi kalau mereka lihat tetap mungkin kurang iman, kurang Islam, kurang ada ilmunya, kurang ada yang memberitahukan, ya jadinya berantem. Memang banyak bu ya tentang waris gitu ya, banyak banget. Makanya kata saya juga untuk masih punya duit sendiri daripada nanti jadi duit waris ya, mereka mending mah sedekahin buat kita malah jadi berantem, mendingan kita sedekahin duluan ya untuk kasih hidup ya gitu. Ayo banyak-banyakin kita punya apa sedekahin gitu bu ya. Terus jadinya gimana ibunya? Jadi mungkin menurut Mega, jadi bunda didiskusikan dulu ya, saudara bunda yang apakah ikhlas atau tidak jika jika memang tidak terpaksa memang harus dijual, dibagi sesuai dengan aturan bisa ya gitu. Tapi kalau misalkan redo, misalkan ya udahlah gitu, kami ikhlaskan, kami redo gitu ya, itu nggak apa-apa insya Allah ya. Tapi kalau misalkan enggak ikhlas nggak redo, memang harus dibagi. Memang hukumnya sih kan harus dibagi ya gitu. Makanya kalau misalkan ada seorang istri gitu ya ditinggal sama suami, anak-anak banyak, sebenarnya itu udah harus dibagi, bukan nungguin istri yang meninggal, enggak ya gitu. Karena takutnya istri itu makan harta anak yatim, karena di Al-Quran siapa orang yang makan harta anak yatim maka
ila fi butunihi narun, maka sebenarnya akan digelar neraka, api neraka gitu ya. Jadi takut aja gitu. Mereka nanti ternyata makan harta anak yatim yang harusnya bagian dia ada warisan ayahnya, tapi yang makan sebesar ibu dengan misalkan apa ya, ada mobil misalkan di harganya berapa misalkan ya, itu si anak kebagiannya berapa. Kalau memang anaknya masih kecil boleh kita sebagai orang tua nyimpan dulu, terus nanti udah gede baru dikasih, ya kurang lebih begitu. Kalau anak yatim masih kecil dipegang dulu ya, nanti kalau udah gede kasihin gitu. Jangan ini mah waktu kecil memang dipegang, udah gede udah habis gitu ya, banyak kan begitu ya. Jadi ya memang itu harus banyak belajar lagi tentang faraid, tentang hukum waris ya, dan berat banget memang ya, berat bagi yang masih mikirin dunia, berat. Tapi kalau yang mikirin akhirat, yang pengen ngikutin perintah Al-Quran dan hadis, ya ikut gitu ya, gitu Bu ya. Jadi memang harus banyak belajar lagi, terutama saya juga harus banyak belajar lagi. Kita cari ustaz-ustaz yang lebih paham. Terus kalau misalkan kita yang ngomong bikin berantem keluarga, panggil ustaz atau ustazah yang lebih berilmu ya. Jadi mereka yang ngasih tahu, mereka yang ngomong. Kadang-kadang kalau keluarga itu, kalau kita yang ngomong nggak bakal dengar, tapi kalau orang yang ngomong suka dengar, ya ada tensinya lah, ya ada sedikit malu gitu kalau nggak dipalin kalau orang lain yang ngomong, itu kadang-kadang seperti itu. Jadi saya coba ibu juga bisa bicara satu saja yang lebih pintar gitu ya, yang lebih mengerti paham agama, terus minta tolong gitu ya ke rumah atau kumpulin dulu keluarga gitu, terus permasalahannya apa, nanti beliau memberikan penjelasan sesuai Al-Quran dan hadis. Dan ilmu faraid itu juga ilmu waris juga gitu ya. Jadi dan kalau misalkan salah satu cara yang lebih gampangnya lagi, misalkan minta kepada Allah, ya Allah tolong tunjukkan ya gimana nih caranya nih supaya hukum waris juga sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Terus tolong juga didatangin ya Allah, datangkan kepada kami seseorang yang bisa memecahkan masalah ini, seseorang yang bisa menyampaikan dengan baik kepada keluargaku gitu Bu. Minta doa, minta didatangin lah ya seseorang itu. Nanti Allah tuh akan mendatangkan seseorang. Bisa itu benar-benar manusia, bisa itu berupa malaikat berwujud manusia gitu ya, Allah alam. Pokoknya Allah pasti akan menjawab semua doa kita ya, asal kita minta sama Allah, insyaallah ya Bu. Mungkin satu lagi pertanyaan ada yang pakai. Ya ini kuotanya habis, kita ulang dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya setiap anak ada yang betul menjadi amal soleh dia setelah dia ada. Yang saya simpulkan di sini pada poin 3, awalan soleh yang saya pertanyakan begini, Ustazah, realita di masyarakat kadang-kadang anak itu ingin berbakti kepada orang tuanya, misalnya pada saat tahun kematian, tapi yang bersangkutan sendiri karena keseharian ibadahnya itu sedang nangis seperti itu. Nah, kalau kita lihat dasarnya hadis, awal dari soal menjadi syarat. Nah, bagaimana dengan amal soleh yang disampaikan kepada orang tua, sementara dia sendiri tidak ada bagaimana tentang amal soleh di dalam dirinya sendiri? Bagaimana dengan sholat kejadian yang dari anak sendiri? Itu ada Ustaz. Assalamualaikum. Ini yang tadi Waalaikumsalam. Jadi mungkin maksudnya anaknya soleh-soleh tapi orang tua belum soleh-soleh gitu ya? Ya Bu? Gitu. Orang tuanya yang belum soleh-soleha. Anaknya apa orang tuanya? Oh iya. Syaratnya untuk bisa mendoakan orang tua itu harus soleh. Harus soleh dan soleha. Makanya nih ibu-ibu yang punya anak ya Bu ya, itu harus dididik anaknya biar jadi anak yang soleh soleha.
Ya, jangan sampai nyesel. Ntar ibu sudah meninggal, ternyata anaknya yang ditinggalkan nggak soleh-solihah. Boro-boro mau doain ibu. Padahal doa istighfar dari anak untuk orang tua yang lagi di dalam kubur, itu ada riwayat, ini orang tua lagi disiksa. Jebret, 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 berhenti siksanya. Si mayat nanya sama malaikat, malaikat kenapa? Kok berhenti nyiksanya, pegel ya? Kata malaikat boro-boro, pegel lagi mau gemes sayang, mau pengennya mah, pengen cepetan lu ya gitu ya. Terus kenapa kok berhenti nyiksa saya? Nih Allah yang menyuruh. Kata Allah, udah berhenti nih. Hentikan dulu sementara siksaan untuk si ibu ini karena ada kiriman istighfar dari anaknya di dunia. Gitu. Jadi kita doain Robik Firli wali walidayah itu bu, itu nyampe bu, manjur banget dan sangat menolong untuk orang tua kita dalam kubur. Saya pada rumah ini yatim piatu ya bu ya, nggak punya mama dan papa. Ini ketika saya berdakwah seperti ini, malah ngalir untuk mereka bu, masya Allah. Makanya saya semangat banget dakwah juga karena saya pengen berbakti. Jadi anak berbakti sama orang tua itu bukan cuma masih hidup dong, sudah meninggal pun kita tetap berbakti. Di antaranya apa? Mendoakan Robbi Fitri wali berdaya itu Al-Quran ada ya. Kemudian bersedekah atas nama orang tua, ya Allah, ini saya sedekah nih, misalkan ya, saya sampaikan pahalanya tolong kirim untuk orang tua saya dalam kubur. Nyampe ibu. Itu yang namanya orang tua tuh lagi nunggu-nunggu dalam kubur. Nunggu doa sedekahnya ya dari anak-anaknya yang soleh dan solihah. Makanya supaya gimana tuh anak saya nggak soleh solehah. Selain kita ikhtiar, yang namanya hati itu kan Allah yang menggenggam. Kita doakan, ya kita sebut namanya dalam doa kita. Ya muqallibal qulub, qalbi ala dinik itu kalau sendiri. Tapi kalau untuk anak, ya muqallibal qulub sabit qalba waladi, sebutkan namanya din bapaknya ala dinik, ya. Atau ada juga Rabbi Habib Nasolihin dalam Al-Quran. Wah kita pokoknya senjata kita mah doa aja. Ya. Nah kalau kita misalkan terus kalau kita sampai mati anaknya kagak soleh-soleh itu urusan dia. Yang penting kita ketika ditanya sama Allah, kamu aku titipkan, aku ya titipin ya anak-anak. Kenapa nggak tidak anak soleh? Saya udah berusaha ya Allah, saya udah masukin dia pesantren, saya udah ajarin sholat, saya udah bikin puasa, dia kagak mau, kagak bisa. Itu berarti udah tanggung jawab dia sendiri. Ya yang penting kitanya, yang paling tanya tuh ikhtiar kitanya, kerja keras kitanya, itu ya. Kecuali kalau kitanya juga kalau ngajarin, kitanya juga nggak ngajarin sholat, puasa segala macam, nggak ngajarin pendidikan agama, kitanya dititipin ya. Karena kenapa kamu udah dititipin anak nggak jadi anak yang beriman, nggak taat pada Allah dan Rasulullah, kamu duluan yang disiksa juga. Makanya bu, ada teman-teman kita aja nih bu ya, dalam riwayat ada seseorang yang sudah di sorga itu bisa manggil teman-teman yang di neraka. Apalagi anak-anak yang ada di sorga itu bisa manggil orang tua di neraka. Ya, ketika ada riwayatnya ada seseorang yang sudah di sorga. Ya Allah, ini teman saya mana, teman pengajian di Masjid Imanuddin ya? Mana kok nggak ada? Siapa itu? Fulanah binti Fulan. Oh dia di neraka. Kenapa? Ya dosanya banyak. Ya Allah, tapi saya pengen saya ini di surga bareng dia, seperti saya di dunia bareng dia, saya di surga itu pengen bareng dia. Kata Allah, kumaha atuh? Ya dia mah kayak saya di neraka. Ya Allah, bukankah ada syafaat? Orang yang sudah di surga bisa manggil orang yang masih di neraka. Kata Allah, bisa. Asal dia minta. Ya Allah, bisa minta dengan syafaat ya kesolehan saya di surga ini. Saya panggil. Bapak, inhal di neraka, kamu pergi ke neraka. Cari temanmu itu yang di neraka, kalau di hatinya masih ada iman tauhid, walaupun seberat biji zarah kecil dia, la ilaha illallah di hatinya, ambil dia. Ya mandiin dia karena dia udah disetrika, udah jadi tengkorak buangan, mandiin, bawa dia ke surga untuk bersama kamu berbestian lagi di surga insya Allah gitu. Masya Allah ya, itu cuma teman loh, apalagi murid sama guru ya, apalagi anak sama orang tua ya. Itu bisa panggil memanggil bu. Dan hati-hati juga kalau yang tidak bisa mendidik anak jadi anak yang soleh-soleh kemudian dia masuk neraka, itu anak di neraka bisa manggil orang tuanya. Nauzubillah min zalik. Ketika ada riwayat anaknya di neraka, dia nggak terima, ya Allah saya nggak rela di neraka, kenapa emang? Lah iya orang tua saya emang ngaji, sholat ya, haji, dia sendirian, ayah kagak disuruh, kagak diajarin. Ya bener iya, ayah terbengkalai gini. Ya udah kayaknya kebetulan. Oh gitu ya udah aku ambil orang tua di surga, aku bawa ke neraka nemenin kamu karena kamu ada tanggung jawab orang tua. Alhamdulillah nih
Saling makanya yuk, yang dititipin anak, cucu ya, diajarin supaya anak cucu itu bisa manggil kita gitu loh, ingat sama kita gitu kan. Masya Allah, teman aja bisa lo ingat bu, itu kalau teman kita di dunia ini, kalau temannya galak, sombong, jutek di dunianya boro-boro ya. Apalagi kalau dia punya utang sama kita nggak bayar dia ya. Terus kitanya boro-boro mau ingat, bodo amat lah, dia bodo amat di dunia aja begitu misalkan. Tapi kalau temannya baik, ya suka ngasih makanan kalau dia lagi masak, dia suka ngasih baju misalkan, dia ngajakin pengajian apa, ngingetin kita sholat apa. Ih dia mah baik banget, saya seneng banget berteman sama di dunia, saya pengen juga deh berteman di akhirat di surga gitu bu ya. Makanya yuk bu, kita masih hidup, kita cari teman-teman kita yang solihah yang kayaknya nih orang penghuni surga banget nih. Ini mah orang rajin sholatnya, sama suaminya baik gitu ya, sama anak juga sabar, kayak masuk surga nih, temenin biar dia masuk surga duluan, kayak dipanggil gitu bu ya. Ayo kita mulai sekarang cari temannya, jangan yang temannya banyakin maksiat, banyaknya dunia jangan, gak usah. Kita lihat temannya yang temannya gitu, udah ditekin bu teman tuh ya, karena antara aman, kamu akan bersama orang yang kamu sayangi di akhirat karena ya, kamu akan bersama orang yang kamu cintai, yang kamu bisikin tuh ya. Yuk kita sama-sama mencari teman yang solihah dan sama-sama kita cetak anak-anak yang soleh dan solihah. Jadi kalau ibu-ibu siapa di sini yang masuk surga dulu cari saya, insya Allah nanti kita bertetangga di surga insya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana aku meluruskan diri tadi, kalau misalkan anak ini mendoakan orang tuanya tapi dia sendiri tuh belum baik, nyampe nggak teh doanya itu ke orang tua? Oh gitu, maksudnya anaknya belum soleh. Anaknya belum soleh tapi dia sih mendoain aja ya, mendoain aja kayak dia, tapi memang dia sendiri misalnya masih maksiat di luar, masih mabuk-mabukan, masih riba, tapi dia mah yang ngedoain orang tua. Nah itu doanya sampai nggak? Nah itu Allah alam ya, karena kan itu hal yang goib, nyampe apa enggak gitu kan ya. Selama misalkan orang udah mati sekarang di kuburan, kita kan nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan dia niatnya tulus kemudian dia bermaksiat tapi bertobat, kan Allah maha menerima tobat. Misalkan dia paginya mabuk, malamnya tobat, nangis, ya Allah ampunin gue nyesel banget ya Allah misalkan itu ya. Terus dia minta ampun untuk orang tuanya, insya Allah diterima karena Allah kan mencintai orang yang bertobat. Jadi inna Allah yang bertawabin, Allah itu mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Tobat di sini maksudnya Allah itu mencintai orang yang pendosa, tapi dia menyadari akan dosanya, kemudian dia insaf dan bertobat, gitu ya. Jadi kan Allah itu kayak tadi tuh, Allah mengangkat tangannya, menerima ampunan itu untuk orang yang berdosa di pagi hari, gitu ya. Ketika malamnya berdosa, malamnya bertobat, Allah terima gitu. Jadi wallahu alam ya. Misalkan dia maksiat belum soleh kelihatannya menurut kita gitu, tapi di hatinya Allah melihat hati kan, kita kan nggak bisa lihat hati orang. Ketika hatinya misalkan tobat, kemudian besoknya dia dosa lagi, malamnya dia tobat lagi, wallahu alam ya gitu. Selama dia masih mengakui dosanya, tobat dan dia menjadi orang yang soleh, misalkan, gue ini belum menjadi soleh nih, tapi gue pengen doain orang tua gue nih, insya Allah nyampe, karena dia udah menyadari bahwa dia tuh belum benar. Kalau dia belum benar, pasti dia ada tobatnya, gitu ya. Kecuali orang yang merasa benar, itu yang mungkin Allah nggak terima ya, karena nggak boleh kita merasa benar, merasa suci, itu yang nggak boleh. Karena iblis juga merasa lebih baik daripada Nabi Adam, gitu kan, makanya dikeluarin dari surga. Kalau dia merasa nggak benar, nggak suci, itu malah Allah suka. Pasti nih orang tawadu, terus pasti nih orang bakal memperbaiki diri, pasti nih orang bakal tobat, pasti nyesel. Tadi pagi dia mabok pasti nyesel gitu ya, karena dia misalkan astagfirullah ya Allah nyesel banget buat tadi mabok, nyesel ya. Jadi kita nggak boleh juga melihat orang, ini orang nggak soleh banget, nggak tahu Allah alam. Hati itu yang Allah tetap. Kalau hatinya dia misalkan habis maksiat, nyesel banget tadi nyopet ya Allah tuh sendal, saking senangnya sendal itu tuh lucu banget di masjid. Gimana din tadi gitu misalkan ya, terus dia nyesel misalkan pengen balikin lagi, atau dia mau balikin lagi nggak tahu orangnya, terus disedekahin, Allah alam ya. Jadi mudah-mudahan sih ya anak tadi yang belum soleh itu Allah berikan hidayah, tanamkan di hati untuk jadi soleh yang soleh agar bisa mendoakan orang tuanya terus-terusan ya gitu. Dan kita juga mudah-mudahan masuk orang-orang yang soleh yang solehah dan bisa mendoakan orang tua kita ke orang tua, insya Allah mudah-mudahan menjawab ya. Insya Allah baik. Allah Ya, jazakallah khair untuk Teh Mega dan mudah-mudahan sekalian ya. Setelah